bagi rakyat jelata. Siapa aku kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Rasa yang tajam di ketinggian, wujudkan sebuah keadilan. Lawan setiap yang jahat walau tanpa melihat. Dia berjuang dengan berkorban tanpa mengharap balas jasa. Siapa aku kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Siapa aku kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu. Aku tidak punya waktu berurusan dengan kamu. Aku pergi mencari Lasmini. Lasmini sudah mati sebagai tumbal. Guru bohong. Aku sendiri yang membakarnya. Lepas! Maria, pergi kamu. Sebelum api ini membakar tubuhmu. Prajurit, bawa mereka semua ke penjara. Lepaskan kami! Lepaskan kami! Lepaskan kami! Ampun Gusti Prabu. Sekarang tugasmu adalah memberitahu kepada rakyat bahwa Pak Geblok itu bisa dihentikan kalau mereka bisa menyerahkan si buta itu untuk dijadikan tumbal. Ya, kumpul. Dengar, ini pengumuman resmi dari istana bahwa penyakit atau Pak Geblok sedang melanda rakyat. Dan itu hanya bisa disembuhkan dengan cara menumbalkan anak buta yang bernama Arya. Jadi siapapun masyarakat yang di sini yang ingin penyakit ini dihilangkan harus menyerahkan si buta dan menyerahkannya ke istana. Apa kalian mengerti? Mengerti, Den. Baik. Itu dia anaknya. Ayo kita kejar. Ayo. Langon, ada apa ini? Kenapa mereka memburuku? Wah, pasti ada yang nggak beres nih, Bos. Tapi sebaiknya kita lari aja deh, Bos. Ya, Langon. Si buta Arya itu sering main ke sini. Dia yang selalu bawa penyakit dalam kampung kita. Iya bener, Bu. Sekarang malah si Arya jadi buronan, Bu. Betul itu. Itu bohong. Tidak ada wabah penyakit yang bisa disembuhkan dengan tumbal. Itu sudah menjadi pengumuman resmi istana, Putri. Arya sudah menjadi buronan sekarang. Apa? Aku harus mencari Arya. Aku juga akan memberi pengertian pada rakyat kalau pendapat itu salah. Mereka hanya dimanfaatkan oleh Prabu Sandyakala. Aduh, gawat Langon. Mereka menjelangku dari segala arah. Dilawan aja, Bos. Enggak, Langon. Aku nggak bisa melawan mereka. Kenapa nggak mungkin, Bos? Kan kita terjebak. Aku nggak akan bisa melawan mereka. Karena mereka orang yang tidak berdosa. Tapi kan mereka nyerang, Bos. Aduh, bagaimana ini? Ini dia anaknya. Sekarang ketangkap kamu. Mau lari kemana kamu? Ilmu napak sanjang! Waduh, Sekali. larinya cepet banget. Arya! Arya!
sementara ini aman. Iya, Bos. Tapi langkah kita jadi terbatas nih. Waduh, Bos. Kita dikejar nih, Bos. Ayo lari, Bos, lari. Biar aja Pelangon, mereka nangkap aku. Wah, kok Bos aneh sih, Bos. Sana berlindung. Cepet Pelangon. Oke, Bos. Ayo kita tangkap. Tangkap. Ayo kita tangkap. Tunggu. Apa yang kalian inginkan? Maaf, Arya. Kami harus menangkapmu dan menyerahkanmu ke istana sebagai tumbal agar wabah penyakit di kampung ini sirna. Betul. Baiklah. Kalau memang kematianku bisa menyelamatkan ribuan nyawa, aku akan menyerahkan diri. Wah, Bos. Ini konyol namanya, Bos. Bukan konyol, Pelangon. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ratusan rakyat, bahkan ribuan, Pelangon. Terus Pelangon nama siapa dong, Bos? Kamu tenang aja ya, Pelangon. Oke, Bos. Ayo kita bawa. Ayo sekarang kita bawa ini. Bu. Ada apa terlihat buru-buru? Mau lihat Arya diarak ke istana. Arya diarak ke istana? Iya. Katanya Arya menyerahkan diri dan bersedia menjadi tumbal demi kesembuhan rakyat negeri ini. Ayo Bunda Putri, kita lihat ke sana. Iya. Ayo kita bawa. Ayo kita tumbalkan dia. Mari kita jadikan tumbal dia. Ayo. Agar penyakit bisa tumbal dia. Ayo. Tunggu! Lepaskan Arya. Bunda, ini bukan salah Arya, ini salah istana. Istana tak pernah salah. Tumbal Arya adalah jalan yang terakhir untuk mengusir wabah ini. Betul! Bukan. Wabah penyakit. Wabah penyakit ini disebabkan oleh teluh. Dan teluh itu dikirim oleh seseorang. Jadi yang harus dihukum itu seseorang itu, bukannya Arya. Tenang, Bunda. Aku ikhlas mengorbankan diri aku demi kesembuhan rakyat negeri ini. Tidak, Arya. Masih ada cara lain selain mengorbankan diri kamu. Justru ini adalah cara licik istana untuk membunuh kamu. Mereka belum tentu melepaskan teluh itu kalaupun kamu mengorbankan diri kamu. Dialah sang pembela bagi rakyat jelata. Dia berjuang dengan berkorban tanpa mengharap. Kalau kalian bisa sedikit sabar, kita akan cari tahu bagaimana cara menangkal teluh ini. Bunda, rakyat ini sudah terlalu menderita. Jadi aku mohon, biarkan mereka membawa aku ke tempat pembakaran. Sudahlah Nyimas, kalau dia sendiri mau untuk dikorbankan, untuk apa kamu menghalangi orang lain? Kang Mas, Dia sendiri sudah rela untuk dikorbankan. Jadi aku mohon, jangan halangi pekerjaan orang lain. Arya bukan orang lain. Dia sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Anakmu? Ingat Nyimas, anakmu itu sudah mati. Dan belasan tahun yang lalu, dia sudah dibuang di lembah sana. Ayo pergi, ayo! Jadi Bunda Harum belum bisa melupakan anaknya yang buta itu. Ayo bawa dia. Ayo kita bawa dia. Ayo. Sekalipun aku yakin bayiku sudah mati. Tapi perasaanku begitu dekat dengan Arya. Nyimas, sudahlah. Dalam pikiranmu selalu Arya, Arya, dan Arya. Dan selama itu, hidupmu selalu dirundung oleh kesedihan. Dan ini semua yang selalu menghambat cita-cita besarku. Cita-cita besar apa? Hah? Mengekor Dewi Kalamayit dan merelakan istrinya terlempar di api pembakaran. Sudahlah Nyimas, aku yakin tubuhmu tidak akan pernah tersentuh oleh api. Siapa bilang? Di mana kamu? Saat Dewi Kalamayit dan Ki Gombreh melemparku ke api pembakaran. Dan aku hampir mati terbakar di sana. Nyimas. Ayo kita
kita bawa Arya ke istana sebagai tumbal agar wabah penyakit di kampung kita segera hilang. Ayo! Ayo! Tunggu! Gusti. Akhirnya kamu tertangkap juga, bocah buta. Aku nggak menyerah kepada angkara murka. Tapi aku berkorban demi masyarakat ini. Apapun alasanmu, tetap saja kamu akan mati di tempat pembakaran. Tolong sampaikan kepada Prabu Sandiakala, setelah kematianku, wabah ini harus hilang dari masyarakat. Itu urusan Gusti Prabu. Kamu tidak akan bisa menghalangi niatku, bocah buta. Jangan-jangan benar kata Bunda Harum. Ini semua hanya akal-akalan. Kalau begitu, aku harus melawan. Tapi aku nggak mungkin melawan mereka, karena aku nggak mau melukai mereka. Aku harus pergi dari sini. Mau ngapain kamu? Mau coba-coba kabur? Tidak akan bisa, buta. Tuh! Biar ini menjadi urusan Senopati. Kurang ajar kamu, Demang Jagalaga. Demang Jagalaga, kenapa kamu ini datang bikin kerusuhan di sini? Cukup sudah pengabdianku selama ini, Nyai. Seluruh jiwa ragaku sudah aku korbankan. Tapi apa hasilnya? Kamu kenapa? Kamu lama menghilang, dan sekarang kamu muncul seperti orang kesetanan. Kalian telah menyeret istriku ke dalam tempat pembakaran tanpa menghormatiku dan melihat pengorbananku selama ini. Kalian tahu kan seberapa besar cintaku kepada istriku? Dengar dulu penjelasan kami. Kami lakukan semuanya itu karena perintah. Perintah? Iya, Perintah siapa? Hah? perintah dari Gusti Prabu. Setelah dia mendapatkan wangsit dari Ratu Geni yang mengatakan bahwa pengganti Arya sebagai tumbal adalah Demang Jagalaga dan Putri Harum. Dan aku sebagai guru tidak mungkin mengorbankanmu karena kamu adalah muridku, Demang. Aku mengerti itu. Tapi tidak perlu istriku Nyimas Harum dibawa ke dalam tempat pembakaran. Hanya cukup Arya. Cukup Arya. Dan kamu, Gombre, kamu tidak becus untuk menangkap Arya, bocah gembel itu. Jaga ucapanmu, Jagalaga. Kalau kamu mau protes, pergi sana ke Prabu Sandiakala. Bukan di sini tempatnya. Gombre, biarkan dia pergi. Aku adalah abadi. Keabadian adalah aku.
kamu. Kebetulan sekali kamu datang. Aku tidak perlu lagi repot-repot untuk mencarimu. Ada apa ini Senopati? Kamu jangan pura-pura bodoh, Jagalaga. Kamu telah melakukan kesalahan besar. Aku semakin tidak mengerti. Kesalahan besar apa yang pernah aku lakukan? Kamu telah melakukan penyelundupan uang pajak rakyat untuk melakukan gerakan bawah tanah. Dan aku ditugaskan Gusti Prabu untuk menangkapmu. Sedikit pun kamu tidak bisa menyentuh kulitku. Silakan kamu coba. Di mana aku ini? Tempat apa ini? Plangon. Aman, Bos. Syukurlah, Plangon. Bos, gimana rencana berikutnya, Bos? Rencana berikutnya adalah mempelajari ajian baru. Mbah? Arya, keadaanmu makin sulit. Jadi tidak ada salahnya kalau Mbah membekalimu ajian baru. Baik, Mbah. Akan datang lalu ku menghilang, tiada yang tahu biarlah begitu. Di mana aku ini? Bertahun-tahun aku mencari orang yang akan aku jadikan muridku. Dan ternyata orang itu kamu. Hei, siapa kamu? Aku guru barumu. Aku tidak sudi mempunyai seorang guru yang tidak berani menunjukkan batang hidungnya. Keluarlah!
lagi, Arya. Iya. Ya. Cukup, Arya, cukup. Cukup sempurna, Arya. Ajian tangan sewu ini dipergunakan untuk melawan jumlahnya yang banyak. Baik, Mbak. Pelangon. Pelangon. Udah selesai, Bos. Apanya yang selesai? Ya, mempelajari ajian barunya. Oh, itu. Udah, Pelangon. Kamu kemana aja tadi? Biasa, Bos. Ada yang bening-bening loh di sana. Yeay, mulai genit ya kamu. Cuman pengen kenalan aja, Bos. Sama aja, Pelangon. Sekarang duduklah. Aku akan memberimu ilmu mata hisap, ilmu yang mampu menyedot tenaga, dan ilmu kanuragan setiap lawanmu. Baik, Nenek Lampir. Luar biasa! Luar biasa! Akhirnya, aku bisa menguasai mata hisap. Ilmu sangat berguna sekali untukku. Pohon saja bisa mengering. Apalagi manusia. Terima kasih, Nenek Lampir. Terima kasih, Nenek Lampir. Kamu telah membuatku menjadi manusia yang hebat. Dengan ilmu itu, aku ingin kamu taklukkan dunia. Kamu himpun kekuatan hitam untuk menguasai jagat raya ini. Baik, Nenek Lampir. Aku akan turuti keinginanmu. Aku akan turunkan tahta Syada Kala. Dan aku akan menguasai jagat raya. Tan, aku Grandong diutus Nyai Lampir untuk menjaga dan melindungimu. Grandong, rasanya kekuasaan itu sudah semakin dekat sekali denganku. Dan sebentar lagi akan berada di dalam genggaman tanganku. Aku akan habisi Prabu Syada Kala. Bagus, Grandong. Ikuti aku. Kalian tidak bohong, kan? Tidak. Kami tidak bohong, Bunda Putri Arum. Ki Demang terbunuh karena dia melawan saat mau ditangkap. Tapi kenapa Ki Demang Jagalaga harus ditangkap? Apa salah dia? Ki Demang tertangkap karena ketahuan sedang menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan, Bunda Putri Arum. Maaf, Bunda Putri Arum. Kalau begitu kita pamit.
Kenapa kalian menghalang jalan? Aku mau bertanya soal Jagalaga. Dia sudah mati di dasar jurang. Dia pantas mati karena dia telah berkhianat pada kerajaan dan merencanakan pemberontakan. Kamu punya bukti. Saya punya buktinya. Kenapa? Tapi dia muridku, Senopati. Harusnya Senopati itu tanya dengan aku sebelum membunuh dia. Lantas kenapa? Kamu tidak terima, Nyai, murid mati tanganku. Siapapun tidak rela kalau muridnya mati di tangan orang lain. Jadi maumu apa? Ingin balas dendam? Sudah. Sabar, sabar diri guru. Senopati ini berlindung di ketiak Prabu Sindiakala. Bisa berbahaya. Kenapa, Nyai? Takut? Aku bukan takut. Aku masih punya hati untuk berikan kamu kesempatan hidup sekali lagi. Suatu saat, aku akan bungkam mulutnya agar dia tidak bisa bicara lagi. Aku bisa merasakan kekuatan besar muncul. Dan kekuatan itu bisa mengancam dunia persilatan. Putri Harum, aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Memang tidak mudah. Harus kehilangan suami. Kang Mas Demang Jagalaga memang sering membuat kesal. Tapi setelah dia pergi, aku baru bisa merasakan kehilangan. Aku turut berduka cita, Putri Harum. Ada satu persoalan yang masih mengganjal pikiranku. Tentang apa yang dilakukan Kang Mas kepada bayiku yang buta. Kenapa, Kang Mas? Nyimas, anak kita mempunyai tanda lahir di telapak tangan kirinya. Mbok, kenapa matanya dari tadi terpejam? Tidak tahu, Ki Demang. Dari baru lahir matanya terpejam. Coba saya lihat. Sepertinya ia buta, Ki Demang. Tidak! Dewa penguasa alam! Kenapa kau memberikan ujian yang begitu keji kepadaku? Kenapa? Mas, aku terima hukuman para dewa asal anak itu tetap hidup. Aku mohon. Cukup, Nyimas, cukup! Kita harus bisa menerima kenyataan ini. Harus! Enggak! Cukup! Cukup! Penguasa Kawah Gunung Tua, terimalah persembahan dariku. Beristirahatlah, Putri. Agar kamu bisa lebih tenang. Jagalaga.
Aku telah menarik seluruh kekuatan Ki Gombre. Jaga ucapanmu, Demang. Kamu harus hormat terhadapku. Kamu adalah muridku dan aku adalah gurumu. Guru? Aku rasa aku tidak pantas memiliki guru seperti kamu. Karena kamu tidak bisa memberikan aku ilmu sehebat ini. Dan kamu telah membuat kesalahan besar dalam hidup aku. Kamu telah menyeret istriku Nyimas Harum ke tempat pembakaran. Soal itu, Grandong. Iya, Grandong. Dia adalah saudara seperguruanku. Kenapa? Jadi kamu sekarang adalah murid Malampir? Iya. Memangnya kenapa? Jadi sekarang kamu berkhianat terhadap aku, Demang. Tutup mulutmu. Grandong, habisi dia. Jangan. Demang, hentikan dia. Demang, hentikan dia, Demang. Demang, Demang, jangan. Grandong, Demang. Demang. Ku akan datang lalu ku menghilang, tiada yang tahu, biarlah begitu. Aku sudah tahu. Ki Demang Jagalaga tewas. Dan Senopatilah yang membunuhnya. Aku tidak membunuh Demang. Tapi aku hanya menghukumnya. Tak ada bedanya. Aku tahu perasaanmu, Putri Harum. Memang berat menjadi seorang janda. Tapi percayalah, aku akan melindungimu. Apa maksud Senopati? Aku akan melindungimu dengan seutuhnya, Putri Harum. Membebaskanmu dari janda. Aku akan menikahimu. Bisa-bisanya Senopati bicara seperti itu di saat aku sedang berduka kehilangan suamiku. Putri Harum, kamu pikir kamu siapa? Aku ini Senopati. Berani sekali kamu menampakku. Tahan. Kang Mas. Demang Jagalaga. Senopati, kamu tidak bisa membunuhku. Karena aku tidak bisa mati. Dan tidak akan pernah mati. Walaupun hanya dengan tangan busukmu itu. Kurang ajar! Aku bisa saja membunuhmu, Senopati. Tapi aku tidak akan melakukannya. Justru aku ingin dia menangkapku dan membawaku ke depan Prabu Syadakala. Kang Mas ternyata masih hidup. Ya. Aku baik-baik saja, Nyimas. Demang Jagalaga, kamu harus ditangkap! Lelucon apa yang kamu tunjukkan pada aku, Senopati Joko Bujal? Ampun beribu ampun, Gusti Prabu. Hamba benar-benar sudah membuang Ki Demang ke dasar jurang. Tapi buktinya dia masih hidup. Ampun, Gusti Prabu. Hamba benar-benar sudah membunuhnya. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Joko Bujal mengatakan hamba sudah mati, itu artinya Gusti Prabu harus lebih berhati-hati dengannya. Apa maksudmu? Gusti Prabu lihat sendiri kan, hamba tidak mati. Bahkan sekarang hamba masih segar bugar. Itu sama saja Joko Bujal sudah berani berbohong kepada Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba benar-benar sudah membunuhnya. Tapi buktinya dia masih hidup. Dan kamu sendiri yang membawanya ke hadapanku.
hamba membawa ke hadapan Gusti Prabu agar dia bisa dipenjarakan. Ampun Gusti Prabu. Dia ingin sekali memenjarakan hamba supaya pengkhianatannya tidak bisa diketahui oleh Gusti Prabu. Ki Demang, kenapa kamu malah menuduhku? Bukankah kamu yang ingin memberontak? Lantas, bagaimana pergerakan di Lembah Merbabu? Bagaimana uang-uang rakyat, pajak-pajak rakyat yang kamu makan untuk membiayai pergerakan itu? Lantas kamu gunakan aku untuk menutupi semua, begitu? Apa aku harus memanggilkan bukti? Hamba Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Dia adalah orangnya. Orang yang telah dipersiapkan oleh Senopati Joko Bujal. Setelah Gusti Prabu lengser dari tahta Gusti Prabu. Dan dia akan menjadi Senopati. Benar yang disampaikan Gusti Demang kepada Gusti Prabu. Hamba membelot karena hamba pikir hamba tidak layak berkhianat kepada Gusti Prabu. Prajurit! Hamba Gusti Prabu. Cepat kamu tangkap Senopati Joko Bujal. Baik Gusti Prabu. Dia sudah berbohong, Gusti Prabu. Hamba tidak bersalah. Gusti Prabu, aku tidak bersalah. Gusti Prabu. Ampun Gusti. Aku akan mengangkat Gomre sebagai Senopati untuk menggantikan Senopati Joko Bujal. Demang Jagalaga, cepat kamu pergi ke tempat Gomre. Suruh dia menghadapku. Baik Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Gusti Senopati Joko Bujal melarikan diri. Demang Jagalaga. Daulat Gusti Prabu. Cepat kamu tangkap Senopati Joko Bujal. Baik Gusti Prabu. Putri Harum. Mau apa kau, Senopati Joko Bujal? Aku datang untuk menjemputmu, Putri Harum. Apa maksudmu? Ayo ikut aku. Apa-apaan ini? Rupanya tidak bisa dengan cara lemah lembut. Ayo ikut aku. Lepas! Ku akan datang lalu ku menghilang, tiada yang tahu, biarlah begitu. Tolong lepaskan aku, Demang Jagalaga. Iya, bebaskan kami Demang. Setelah itu, kami bersedia menjadi abdimu. Apa aku tidak salah dengar? Gomre akan menjadi abdiku. Lepaskan! Lepaskan aku! Senopati! Kalau kau anggap suamiku salah, kenapa kau tidak balas dendam saja pada Ki Demang Jagalaga? Kenapa harus aku? Putri Harum dan Demang Jagalaga itu sama saja. Satu yang disakiti, maka yang lainnya pun akan merasa sakit. Lepaskan aku, atau aku akan berteriak supaya orang-orang menangkap kamu. Tidak.
aku akan membawamu pergi dan segera menikahi. Karena itulah caraku satu-satunya untuk membalaskan sakit hatiku kepada Demang Jadalaka. Aku tidak sudi menikah denganmu. Lepas! Ayo! Lepas! Lepas! Rangon, kayaknya ada suara Bunda Putri Harum. Memang benar, Bos. Bunda Putri Harum sedang diseret-seret sama Senopati Joko Bujal. Coba tolongin, Bos. Kasihan. Pastilah, Rangon. Yuk. Kurang ajar! Ada yang bermain dengan... Rangon, biasa. Pak. Gak bagus tuh maksain kehendak orang. Bocah buta, ini bukan urusanmu. Siapa bilang bukan urusan aku? Bunda Harum seperti ibu aku sendiri. Aku gak akan biarin dia dianiaya sama kamu. Mana tongkat Malampir? Apa dia kembali ke tuannya? Iya, tongkat itu kembali lagi padaku, Nenek Gendeng.